Dulu mak, waktu aku menangis, kau letakkan aku di atas kasur tilam yang lembut. Tapi waktu kau meninggal, ku letakkan kau di atas tanah yang kasar. Dulu mak, waktu aku lahir, kau letakkan bantal lembut di bawah tengkukku biar tidur aku lelap. Waktu ku letakkan kau di jenazah, ku letakkan bulatan-bulatan tanah liat di atas tengkuk, pinggang dan kaki. Dulu waktu aku menangis, kau bukakan tali pengikat bedungku biar bisa kau ganti dengan bedung yang baru. Sekarang ku bukakan tali pengikat kain kafan. Saya paling tidak mau cerita dua. Yang pertama cerita tentang ibu, yang kedua cerita tentang, saya sebetulnya di mana-mana saya mau cerita yang ketawa-ketawa aja, yang senyum-senyum aja. Tapi Bang Arif ini membuat judulnya yang tidak-tidak pula. Merindu tanpa dirimu lah kata dia. Paling tidak tahan cerita tentang ibu. Saya bangun masjid, nama masjidnya Masjid Hajjah Rohana. Di kampung Silau Laut, kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, saya buat namanya Yayasan Wakaf Pendidikan Hajjah Rohana Berbagi. Sekarang anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan mengalir ke almarhumah emak. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik? Belum selesai lagi. Opung-opung, tulang-tulang, oci-oci. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tadi di atas saya tanya, Bang Arif, apa judul pengajian malam ini? Kata dia, merindu tanpa dirimu. Dalam hati saya, berarti meninggal bininya. Saya kan segan mau nanya, yang dimaksudnya dirimu itu siapa? Terus pas foto-foto, sini deh, sini. Oh, ada istrinya rupanya. Terus kan, saya terus terang orangnya segan nanya. Saya jaga juga harga diri saya kan. Saya duduk dekat dia, saya serius. Karena kalau terbayang saya muka Mak Betty, ketawa saya. Jadi rupanya yang dimaksudnya merindu tanpa dirimu baru jelas dari kata sambunnya.
sambutannya tadi. Siapa yang dimaksudnya? Ayah. Yang dimaksudnya itu adalah ayah. Sekarang banyak anak kehilangan sosok ayah. Karena ayahnya pulang, waktu anak itu sudah tidur. Dan anak itu sudah tidur pagi, bapak berangkat, anak masih tidur, bapak pulang, anak sudah tidur. Akhirnya dipanggilnya, hai security. Mudah-mudahan suami ibu semuanya bisa jadi ayah. Ayah yang melindungi dari ormas. Ayah yang melindungi dari proposal tukang tanduk-tanduk. Aku, anakku, keponakanku kulindungi. Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, Maulana Habibi Abdillah, sini. Ada orang mengganggu kalian di kelas? Tak ada bah, manggil babah sama saya. Tak ada. Kok ada? Kalau dia besar, kau ginikan lehernya. Kalau tak sampai, mohon maaf ibu. Habis waktu. Cepat kali. Baru jam 9:10. Jangan biarkan anak kita dibuli, diejek, diolok, dilecehkan, direndahkan dan kita diam. Sampai tua kita tiru almarhum abah beliau. Sampai tua, sampai akhir ayatnya dibelanya anaknya. Jadi pantaslah beliau malam ini membuat acara namanya Merindu Tanpa Dirimu. Rindu itu datangnya dari mana? Dari cinta. Cinta itu datangnya dari mana? Dari kenal. Makanya keluar ungkapan tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Maka kenali dulu. Banyak sekarang anak tidak kenal dengan ayahnya. Tidak tahu dia siapa ayahnya. Yang dia tahu adalah ayahnya seram, menakutkan. Maka jadilah ayah yang baik. Pelajaran yang kita ambil malam ini, kalau mau anak kita mengenang kita sesudah kita tak ada, maka kita mesti kenalkan diri kita dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan kalian saudaraku, abang-abang yang laki-laki. Kenapa kalian nengok ke sana semua? Apa yang ada di situ? Layar. Oke, hai guys. Maka ala Ustaz Somad itu ceramah aja itu, ngomong aja dia itu. Ku tengok dia kemarin di Medan, tadi di Batubara, malam ini di Binjai. Kapan pula dia jumpa anaknya? Besok. Selasa, Rabu, Kamis, aku pulang ke rumah, aku jadi ayah. Aku bukan ustadz, aku bukan profesor doktor. Aku tidak dikawal, aku nyetir sendiri. Aku menggendong anak, mengganti pampers, memandikan. Kalau kebetulan tak ada yang mandikan. Aku bawa dia jalan-jalan ke mall. Aku pergi. Bisa rupanya Ustaz jalan-jalan. Dipanggil orang lah Ustaz. Minta itulah, minta ini, minta gambar lah. Datanglah orang bawa proposal. Saya kalau di rumah, saya adalah seorang ayah. Ku gendong anakku, ku bawa jalan. Jangan ibu bapak bayangkan aku kalau di rumah besok ustadz juga. Terus ngomongku ke anakku, ya ayyuhalladzina amanu. Kan begitu, aku ini ayah. Aku adalah seorang ayah. Maka tunjukkanlah posisi kita sebagai seorang ayah. Malam ini saya mengambil pelajaran yang luar biasa. Kira-kira kalau saya mati, meninggal nanti, apakah mungkin anak saya akan membuat acara berjudul Merindu Tanpa Dirimu? Ku tengok dari orang ini ragu semua orang. Apalah payahnya kalian bilang insya Allah untuk membahagiakan hati saya. Terpaksa kali bilang insya Allah. Ya Allah,
jadikanlah kami bagi anak-anak kami adalah ayah, tokoh idolanya. Anak perempuan jatuh cinta pertama pada ayahnya, sehingga semua dia ceritakan ke ayahnya. Sekarang apa yang terjadi? Karena anak perempuan kehilangan ayah, akhirnya dia cerita ke siapa? Ke pacarnya yang playboy cap tupai itu. Hai sayang, kalau dia bukan ayahmu, dia bukan pakcikmu, dia bukan tulangmu, dia bukan pamanmu, dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dan dia mengatakan sayang kepadamu, yakinlah dia buaya darat. Kembalilah wahai sosok ayah yang selama ini kalian sudah hilang. Kembalilah ayah, ayah yang selama ini pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ketika ditanya, ngapain kalian pergi? Untuk anak-anak kami. Padahal sebetulnya anaknya tidak dapat apa-apa. Toh pada akhirnya warisan yang banyak itu hilang, habis, tak bermakna. Yang tinggal hanyalah kasih sayang. Merindu tanpa dirimu. Dari mana datang rindu? Dari cinta. Cinta datang dari mana? Dari kenal. Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Beruntung Bang Arif sempat membangun masjid. Saya terus terang dari kata sambutannya tadi merasa berdosa saya. Tapi terus terang surat permohonan itu tak sampai ke saya. Nggak tahu saya bahwa saya sudah diundang 3 tahun yang lalu. Kok tahu pun nggak bisa juga datang. Rupanya malam inilah kita berjumpa. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Yang lalu tak usah kita ulang. Yang lalu menangis air mata darah tak bisa balik lagi. Kita tatap saja masa depan. Apa judulnya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Insya Allah hubungan kita ini baik-baik karena Allah semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Walaupun saya tak datang ikut meresmikan masjid, tapi masjid itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, idul fitri, idul adha, qabliyah, ba'diyah, mengalir pahalanya untuk almarhum, almarhumah insya Allah. Jadi kalau mau dikenang kita sesudah mati, kalau mau diingat setelah meninggal, jadilah ayah yang baik. Abang-abang bisa jadi ayah yang baik. Yang bilang yang belum berbini pula. Iyalah Pak Ustadz, doa kami itu semua. Ibu-ibu yang cari menantu tak usah jauh-jauh. Inilah anak yang soleh-soleh. Udah ada istrinya? Kan baru 1. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah yang kulitnya melepuh mencarikan makan, ayah yang tak ganti baju baru waktu Idul Fitri karena memikirkan anak sekolah. Ibu selalu mengatakan, kau kuhamilkan 9 bulan 10 hari. Betul? Iya memang betul lah. Ayah memang tidak mengandung, tapi ayah memikirkan di sini. Makanya muncul kalimat orang sekarang, laki-laki tidak berkata-kata. Langsung gila. Kalau perempuan susah hatinya, suntuk pikirannya, bercakap dia. Betul? Tapi kalau laki-laki, dia diam. Paling-paling ditariknya kopinya. Kata dia. Itu udah berat kali itu udah. Berat kali lagi ditariknya asap. Yang ketiga, duduk di depan rumah, lewat sudako, senyum dia. Hehe, kata dia. Nah, itu udah hancur tuh udah. Ayah-ayah kita, atuk kita, pakcik kita, paman kita. Jadi laki-laki ini kalian pikir enak. Enaklah jadi laki-laki. Laki-laki maaf cakap tak pernah menstruasi. Laki-laki tidak mengandung. Laki-laki tak melahirkan. Itu kan kalian yang menengok. Kami yang jadi laki-laki ini. Waktu kecil dimarahi emak. Besar sikit dimarahi ayah. Masuk sekolah dimarahi guru. Di jalan kena tilang. Ke rumah dimarahi bini. Kapanlah kami bahagia?
Oh, barulah kami paham kenapa Ustadz Somad ini kurus. Lupanya menderita dia. Rupanya akhirnya kami laki-laki ini menemukan kebahagiaan. Kapan? Di liang lahat. Ketika kami mendapatkan kiriman untuk semua ayah kita, semua yang sudah mendahului kita, untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seorang promotor band dari mulai Aceh turun ke Medan, turun ke Riau, turun ke Padang, turun ke Palembang, turun ke Jambi. Turun dari Riau, turun ke Jambi, turun ke Palembang, ke Maluku, ke Bengkulu. Habis itu ke Lampung. 6 bulan nggak pulang-pulang. Mabuk, minum khamar, biar supaya kuat tidak tidur-tidur. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Ngaku ke saya, cerita dia ke saya. Aku nggak pernah sholat Pak Ustadz, aku nggak pernah puasa. Terus gimana ceritanya Bapak tobat? Ketika suatu petang pentas band sudah siap, saya duduk sambil merokok, menengok matahari tenggelam di ufuk barat, nampak merah. Tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba datang wajah ayah saya, menarik saya waktu masih kecil, membawa ke surau Pak Ustadz. Itulah awal saya bertobat. Ada kenangan dengan ayah. Bang Arif punya kenangan dengan ayah. Bercandanya, melindunginya, mendidiknya, membesarkannya, sampai akhirnya memintakan untuk datang Ustadz Somad. Ada kenangannya. Kita, apa kenangan anak kita? Hai laki-laki, ada laki-laki sini. Tuh, tengok perempuan aja semua isinya. Rupanya laki-laki minoritas di sini. Pernah ayahnya membawa dia, menenteng tangannya ke surau, itulah yang diingatnya dan itulah yang membuat dia bertaubat. Maka wahai ayah yang selama ini tidak pernah hadir dalam hidup anak-anak kalian, kembalilah ke rumah. Ayah yang tak pernah pulang-pulang, siapa namanya? Ayah Toib. Mohon maaf ya Pak Toib nyantus ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah seringlah menyampaikan tausiah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Tabligh Akbar. Tapi tema malam ini amat sangat menyentuh hati saya, menyentuh hati kita semua. Saya sekarang sebagai seorang ayah, maka sejak mendengar cerita Bang Arif tadi, saya mesti lebih berperan pada anak-anak saya, supaya saat saya pergi nanti, mereka rindu pada saya. Apakah malam ini ibu rindu dengan ayah ibu? Alhamdulillah. Saya Pak Ustadz, cemanalah aku mau rindu dengan ayahku. Aku dipukulnya pakai antan. Duit tak dikasihnya. Sekolah tidak dididikkannya aku ke tempat yang baik. Mudah-mudahan ayah-ayah yang tidak menunaikan kewajibannya diampunkan Allah semua silap dan salahnya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Apakah ayah Bang Arif dan ayah saya, ayah Ustadz Iqbal Sauki, almarhum Ustadz Abu Samah Pulungan, apakah ayah-ayah ibu yang sudah meninggal dunia malam ini menengok, menyaksikan kita? Wa qul i'malu, beramallah kamu. Yang menengok amal kita siapa? 3. Pertama, fasayarallah, Allah menengok amal kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah menengok amal kita. Ini Rasulullah sedang menengok amal kita live. Tidak ada penghalangnya, tidak terhalang signal, tidak terhalang token. Allah, Rasulullah. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Orang beriman yang mana? Kata tafsir Ibnu Katsir, orang beriman yang sudah meninggal dunia
menengok amal anaknya. Itulah mana ucapan Bang Arif. Apa judulnya tadi? Merindu tanpa dirimu. Walaupun ayahanda abah tak hadir bersama kita malam ini, tapi dia menengok amal anaknya dari alam barzah. Kira-kira bangga mereka atau tidak? Ayah saya menengok amal saya. Oh, anakku Abdul Somad, bisa juga kau bercakap depan orang ramai rupanya. Ayah Ustadz Iqbal Sauki bangga, inilah anakku yang kukirim ke Al-Azhar Kairo Mesir dulu. Anak Bang Arif, ayah beliau bangga menengok anaknya Bang Arif. Bisa juga rupanya kau datangkan Ustadz Somad ya, kata dia. Yang 3 tahun lalu ku minta, sudah meninggal aku, barulah kau bawa dia kemari. Bukan salah beliau. Salah siapa? Enggak tahu. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. So sweet. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bertemu karena partai, berkelahi kita kalau tak duduk. Betul? Wah, betul semua kata orang. Tapi kalau kita bertemu karena Allah, bertemu karena harta, datang kita terus karena bertemu dengan harta, mau mengambil hartanya. Begitu tak dapat kita marah. Itulah yang bawa proposal itu. Tapi kalau kita bertemu karena Allah, semuanya kita serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Merindu tanpa dirimu. Dirimu yang pertama adalah ayah. Merindu tanpa dirimu. Siapa mu yang kedua? Ibu. Tapi ibu Bang Arif ada di sini. Apa pula tanpa dirimu? Oh, no, ada ibu di sini. Merindu tanpa dirimu, ibu saya. Ibu Bang Iqbal baru meninggal. Ibu saya. Ibunya, ibu-ibu. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Orang Binjai mengandung masih 9 bulan 10 hari. Apanya orang Binjai ini? Emang jam segini ini mau ketawa aja bawaannya ya? Kalau masih 9 bulan 10 hari berarti masih selamat orang Binjai ini. Di tempat lain nikah Januari, April lahir. Ustaz datang akikah nanti ya? Hah? Kemarin kau undang aku saksi akad nikah. Ini yang kemarin nikah itu. Iya loh, cepat kali. Ini edisi minimalis Pak Ustaz. Hancur kita. Tapi rupanya itu tidak terjadi di Binjai. Itu terjadi di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto. Semua. Mudah ya Allah jaga anak kami menjadi solihah semua. 9 bulan 10 hari dikandung, 2 tahun disusukan, lahirnya meregang nyawa, robek kulitnya. Kalian laki-laki kalau mau tahu rasanya melahirkan, telan mangga bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Aku kalau kuceritakan nanti macam mana sakitnya melahirkan ini, nggak percaya orang ini. Alah macam pernah aja Ustaz gitu. Itulah ayat yang tak bisa ditafsirkan laki-laki. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Lemah di atas lemah. Sudah lemah lagi. Itulah yang tak bisa ditafsirkan. Ahli tafsir siapapun tak bisa sanggup menjelaskan ayat lemah di atas lemah. Tapi ibu-ibu, kakak-kakak bisa menjelaskan itu. Adik-adik, jangan kalian pikir kalian lahir ke atas dunia ini mudah. Ini banyak sekarang, aku kalau udah menengok anak-anak melawan, memang naik setanku memang. Kalau udah nampak aku anak-anak melawan maknya, saya ini orangnya lembut bu. Ngomong aja ini keras, tapi hati saya ini lembut orang. Kalau udah nampak saya ada anak melawan, oh itu mau kupukulkan ini ke tiang mangga ini. Iya, kau pikir kau keluar ke dunia ini enak? Ini banyak anak-anak sekarang ini dipikirnya dia lahir ke dunia ini macam bersin aja. Habis lahir. Meregang nyawa mereka.
nyawa taruhannya. Kalau tak hidup, mati. Antara hidup dan mati. Bukan enak mengeluarkan kalian ke dunia ini. Begitu sakitnya, setelah keluar dunia, datang bidan. Datang bidan menggendongkan anak, dipeluk ibu. Ibunya tersenyum atau tidak? Sakit atau tidak? Sakit kok senyum? Hilang sakitnya karena cinta. Cinta itulah yang membuat rindu. Ustaz Somad, ini anak ini hafal Quran 30 juz. Kenapa tak dikirim ke Mesir? Tadi pagi tadi waktu sarapan di rumah Bang Udin. Ini anak ini hafal Quran 30 juz. Kenapa tak dikirim ke Mesir? Emaknya rindu tak sampai hati mengirim anak ke Mesir. Lama saya berpikir, aku kok diizinkan makku? 4 tahun aku di Mesir nggak pulang-pulang. 2 tahun di Maroko nggak pulang-pulang. Berarti 6 tahun. Jangan-jangan aku anak angkat. Anak adopsi. Terpikir itu di kepala saya. Saya tanya almarhumah mak saya dulu. Mak, nggak rindu mak sama aku? Rindu kata dia. Sayang aku sama kau. Aku anak pertama, adikku anak kedua. Kami cuma 2 orang adik beradik. Dua-duanya laki-laki. Bukan banyak kami. Bukan do re mi fa sol la si do re sol fa mi re do. Cuma 2 orang. Dibiarkan mak saya pergi ke Mesir sana 5-6 tahun ke Maroko baru pulang. Tak rindu mak sama aku? Rindu kata mak aku. Lalu gimana mak mengobati rindu sama aku? Ku cari anak tetangga yang hitam-hitam macam kau. Ku bawa dia ke rumah, ku belikan baju, ku belikan kue, ku belikan kain, ku sapu kepalanya, terobati rinduku sama kau. Waktu emak rindu sama aku, tinggal emak cari orang yang mirip macam aku. Tapi sekarang aku rindu sama emak, belum dapatku lagi. Asal jumpaku emak-emak tua, ku cium tangannya. Yang tua aja, yang muda tidak. Ngamuk lakinya. Dulu mak, waktu aku menangis, kau letakkan aku di atas kasur tilam yang lembut. Tapi waktu kau meninggal, ku letakkan kau di atas tanah yang kasar. Dulu mak, waktu aku lahir, kau letakkan bantal lembut di bawah tengkukku biar tidur aku lelap. Waktu ku letakkan kau di jenazah, ku letakkan bulatan-bulatan tanah liat di atas tengkuk, pinggang dan kaki. Dulu, waktu aku menangis, kau bukakan tali pengikat bedungku biar bisa kau ganti dengan bedung yang baru. Sekarang ku bukakan tali pengikat kain kafan. Saya paling tidak mau cerita 2. Yang pertama cerita tentang ibu, yang kedua cerita tentang, saya sebetulnya di mana-mana saya mau cerita yang ketawa-ketawa aja, yang senyum-senyum aja. Tapi Bang Arif ini membuat judulnya yang tidak-tidak pula. Merindu tanpa dirimu lah kata dia. Paling tidak tahan cerita tentang ibu. Saya bangun masjid. Nama masjidnya Masjid Hajjah Rohana. Di kampung Silau Laut, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Saya buat namanya Yayasan Wakaf Pendidikan Hajjah Rohana Berbagi. Sekarang anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Mudah-mudahan mengalir ke almarhumah emak. Setiap bulan saya buatkan paket sembako dari mulai beras, gula, minyak, kopi, teh, sarden, diikat 300 paket sejak meninggal tanggal 18 Maret sampai 2025 ini belum putus. Doakan supaya sampai terus-menerus bisa. Di Riau kami buat lagi Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana dari TK, SD, SMP, aliyah sampai sekarang. Pas hari ini tanggal 1 Juni ulang tahun yang ke-4 masuk tahun ke-5. Anak-anak kelas 2 aliyah. Setiap malam anak-anak mengaji. 25 orang gratis. Dari mana Ustadz biayai? Dari mana duit Ustadz?
semua hasil duit YouTube yang masuk ke channel Ustadz Abdul Somad Official itu seperak pun tak kuambil, semuanya habis untuk gaji guru, untuk beli minyak, untuk beli air, untuk gaji karyawan, untuk security, habis. Itu pun hati tak pernah rasa puas. Kapanlah rindu itu hilang? Rindu itu, kalau ada orang mengatakan nanti dengan berjalannya waktu rindu kita akan hilang, orang yang bercakap begitu mungkin maknya belum mati. Rindu itu hilang nanti waktu kematian datang. Dulu saya takut sama mati. Setelah mak saya meninggal, bagi saya kalau mati, kalau ditanya orang, nanti kalau Ustaz mati gimana? Aku kalau mati jumpa aku sama makku. Singkat saja. Kalau mati macam mana? Kalau mati aku jumpa dengan orang-orang yang kurindu. Jumpa aku sama ayahku, jumpa aku dengan makku, jumpa aku dengan atukku. Jumpa. Masalah anak dengan istri tinggal, tak mati pun tinggal juga. Boleh saya tanya sama ibu? Jangan tersinggung ya. Jangan marah ya. Janji, jangan ada dusta di antara kita. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Apa maksud cakap saya? Bini belum tentu mau ikut sama kita. Betul? Jangan terlalu sayang sama kawan. Ini sikit-sikit kawan, sikit-sikit kawan. Ingat, kalau kau mati, kawan makan ayam. Bubur kacang hijau. Iya kan? Bukan berarti tak boleh berkawan. Saya berkawan. Tapi ingatlah kira-kira kawan yang membacakan. Ini kawan yang banyak menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Siapa itu? Kepinding. Saudara yang dimuliakan Allah. Berkawan-berkawanlah. Kira-kira kawan yang bisa menolong kita, yang mengirimkan kita doa, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita punya kawan yang mengatakan ke kita, kapan kau sembahyang, kapan kau sholat, udah kau berzakat. Kalau dapat kawan baik model begini, jangan dikubur sebelum mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merindu, apa judulnya? Tanpa dirimu. Kapanlah? Tadi Bang Arif cerita tentang mimpi dengan abah, dengan ayah. Kapanlah Ustaz mimpi terakhir? Mimpi saya terakhir lama. Selalu dibayang-bayangkan mukanya waktu mau tidur. Tak nampak. Mimpi tak bisa di-request ternyata. Malah jamaah yang mimpi. Datang jamaah ke saya. Ustaz, iya. Tadi malam aku mimpi datang dengan emak Aja Rohana. Terus? Nampakku dia berada di istana yang putih cantik. Oh, rumah dia di surga cantik Pak Ustaz. Jantung saya mendengar cakapnya itu. Kenapa? Karena hari itulah saya meletakkan batu pertama mendirikan masjid dia. Sesuai dengan hadis Nabi, man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dibangunkan Allah satu tempat untuk dia di surga. Belum selesai, baru saya letakkan batu pertama, langsung ada jamaah yang mimpi menengok emak saya punya istana putih cantik indah di surga. Tapi yang nampak malah jamaah, bukan saya. Kenapa di jamaah ditunjukkan? Karena kalau ditunjukkan Allah ke saya, khawatirnya nanti saya kemana-mana mengaku sudah jadi wali. Itu ternyata hikmahnya. Aku kemarin nampak ku emakku di surga, jangan-jangan aku ini wali. Dua gendangnya, kalau tak wali kelas, wali murid. Allah mau ngasih tahu saya, Abdul Somad, memang kau yang ceramah, memang kau yang kuliah, memang kau yang hafal hadis dan ayat, tapi masalah kebersihan hati, boleh jadi jamaah hatinya lebih bersih daripada kau Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang ini, la ilaha illallah. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi waktu kutanya? Emang nggak bisa diajak orang ini bersandiwara. Gue pikir tetangga-tetangga Bang Arif ini bisa diajak bersandiwara. Rupanya jujur semua orangnya. Takutlah di pagar besi, takut dicakar orangnya aku. Yang
Yang kupikirkan sekarang ini aku berputar ini kemana lah jalan balik kita nanti. Tadi kita masukkan di situ. Polisi pun dah pada balik. Ada ibu polwan. Masya Allah. Kalau membeli bakwan, jangan dibeli dari tingkap. Kalau nampak kita ibu polwan, rasanya ingin selalu ditangkap. Tolong kalau mau mengupload nanti yang bagian itu diedit ya. Sampai mana tadi? Hilang pula bahanku. Bakwan ditangkap. Jadi jangan sampai ketika ibu pergi anak tidak rindu. Seorang ibu menunggu anaknya pulang sekolah, dibukanya pintu, keluar pagar menunggu anak. Tiba-tiba anaknya lari bukan ke dia tapi ke babysitter. Ke pembantu, ke asisten rumah tangga. Dia udah siap-siap menyambut anak. Nang neng nang neng nang neng nang. Anaknya bukan lari ke dia tapi lari ke pembantu. Yang kukhawatirkan ayahnya balik. Abang, rupanya nauzubillah. Entah aku aja. Ibu ada kekhawatiran tidak? Airnya sama, kerannya sama, kompornya sama, termosnya sama, gelasnya sama, gulanya sama, tehnya sama. Tapi kalau kalian yang mengaduknya, rasanya beda, besti. Walaupun kalian PNS, BUMN, pengusaha, orang kaya, bisniswoman, wanita karir, sempat-sempatkanlah kalian menengok nilai anak. Jangan sampai anak datang membawa lembaran, mama, nilai adik bagus, mak, nilai adik bagus, mak. Ini emak tetap sibuk juga scroll. Alas ribut kali kau dipoto, ada anak ribut kali. Anak tidak punya kenangan. Kenapa ibu tak buatkan teh untuk suami? Dia kan bisa. Kan di dapur ada. Kita kan orang kaya. Pembantu kita 10. Pembantu 12 orang. Saking kan kayanya. Ada satu orang khusus untuk mengorekkan telinga sebelah kiri aja. Kiri lain, kanan lain. Saking kan kayanya. Tapi ingat. Tidak semua bisa dibayar dengan uang. Apa itu? Rasa. Bercerita tentang rasa. Maka jangan heran, nauzubillah, perselingkuhan terjadi. Suami lebih tertarik kepada pembantu daripada istri. Gara-gara apa? Dia yang melayani. Pas datang dia yang buka pintu. Pas pergi dia yang tutup pintu. Pas datang dia yang buatkan teh. Apa kata orang Inggris? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering sama. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Hati-hati. Dari mana datangnya rindu? Dari mana datangnya cinta? Karena hubungan yang baik setiap hari. Rindu kepada ayah, rindu kepada emak, rindu kepada istri, rindu kepada suami. Ibu rindu tak dengan bapak? Bapak rindu sama ibu? Saya udah coba di beberapa pengajian. Memang gak sama bunyi suaranya. Kenapa begitu? Memang laki-laki itu pada sifatnya malu untuk mengungkapkan isi hatinya. Sebetulnya mereka cinta, cuman laki-laki itu diam. Kalaupun dia menjawab, laki-laki, jangan paksa laki-laki untuk mengatakan jutaime, I love you, aku mencintaimu. Karena mereka menunjukkannya lewat bukti dan nyata, nomor rekening, transferan, gaji, tunjangan, uang tanduk, uang sundul, dan lain-lain, STNK, BPKB, surat tanah, akte notaris, semuanya atas nama. Enggak tahu juga. Masalah laki-laki tidak mengungkapkan aku cinta padamu kepada istrinya. Menurut lembaga survei di Indonesia, 90% laki-laki tidak menyatakan cintanya kepada istrinya.
Jadi kalau ada suami ibu yang tak pernah mengatakan cinta, itu berarti dia termasuk yang 90% itu. Karena memang mereka tidak mengatakan itu ke istrinya, mereka mengatakannya ke istri orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merindu. Kenapa kau rindu kepada istrimu? Dialah teman bersusah Pak Ustadz. Dulu waktu kami cuman makan sepiring berdua, apa kata ibu? Bang, jangan makan haram ya bang, jangan korupsi ya bang, jangan riba ya bang. Sepiring berdua aku hidup, berlantai koran pun aku siap bang, tapi jangan lama-lama kali. Itu Pak Ustadz, istri saya itu dari nol kami Pak Ustadz. Kok bisa dari nol? Iya, karena dia dulu pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dalam hidup ini yang kita banyak ingat itu waktu senang atau waktu susah? Banyak kali yang menderita. Tapi kalau saya tengok dari senyumnya ini semua ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang ini, kalau saya tengok dari senyumnya, ini orang-orang yang bahagia dan tak punya masalah hidup. Dari mana Ustaz tahu? Nampak ketawanya itu, senyumnya itu lepas dan nggak ada kecemasan. Gitu. Kalau orang ada cemas, nggak bisa lepas gitu, tertahan ketawanya. Ini menunjukkan bahagia dan tak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Nah, banyak juga yang berutang. Saya lebih suka, tahu ibu kenapa alasan saya lebih suka ketawa ceramah daripada nangis kan? Karena aku kalau udah dipancing menangis gitu, menangis. Kalau saya nangis saya pengen ceramah. Itu maka jarang. Ibu tengoklah ceramah saya, lebih banyak senyum atau menangis? Senyum, karena saya kalau udah dipancing nangis, menangis saya pengen ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita menangis, orang tersenyum. Itu saya dikirimi orang video, duduk kedua mempelai. Pas duduk, belum lagi selesai. Duduk kedua mempelai, itu kan acara sungkem namanya kan? Ini orang Medan, sungkem lah. Pas acara sungkem itu duduklah si anaknya itu memeluk emaknya. Mama, begitu besarnya jasamu pada kami akan berumah tangga. Emaknya menangis, semua yang ada di situ ketawa. Kenapa? Bulu matanya lepas. Ada kalian dapat videonya? Ada. Kalau nggak ada, aku kirim nanti. Jadi sebelum menangis itu, sebelum acara itu perhatikan baik-baik. Ini kalian, ini yang aku cakapkan ini bisa terjadi atau tidak? Bisa. Makanya nanti ibu sebelum pernikahan anak itu betul-betul yakinkan pakai lem Alteco. Pasangkan. Jangan asal-asal tempel, jangan pakai uhu. Memang betul-betul yakinkan. Jangan pakai makeup waktu mati lampu. Ini bom makeup waktu mau pergi undangan tuh pas mati lampu. Ditelepon kawan pula, kapan kita berangkat? Sebentar ya. Begitu sampai di hotel, orang senyum, kita senyum. Orang ketawa, kita ketawa. Yang diketawakan orang kita. Tengok orang, kenapa? Sebelah biru, sebelah hijau. Tak ketawa orang. Sampai di situ mati lampu pula. Pemandangan bergilir PLN. Begitu makan rendang tuh pedas, soto tuh panas, meleleh alis, meleleh diusaplah ke mana-mana lah hitamnya. Oh, makin sedap lagunya. Iya katanya kiki. Pulang ke rumah, sampai rumah ketuk pintu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Buka pintu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Aku nih binia banget. Makanya itulah yang akan menjadi kenangan. Kalau ada model bini begitu, di hari takziahnya suami itu bukan menangis.
Gitu. Kenangan indah. Mudah-mudahan semuanya selamat, sehat walafiat. Tapi kalau saya tengok ibu-ibu, kakak-kakak ini tak ada macam yang kuceritakan tadi itu, tak ada. Orang ini ku tengok, kau kenapa wajah kau cerah padahal kau nggak pakai make up, nggak pakai shadow atau apa namanya? Iya kan? Kenapa kau tetap? Iya, ini kan bekas air wudhu katanya. Oh. Jadi kau anggap kami ini tayamum semua rupanya gitu. Tadi kata Bang Arif tadi, Ustadz, itu di belakang tuh udah rame tadi Pak Ustadz, kata dia. Rame, saya bilang, iya rame. Terus turun hujan, bubar orang tuh katanya. Jadi memang makeup ini udah luntur semua ini. Buatlah kenangan yang kira-kira membuat suami itu dapat mengenang sampai mati, sampai akhir hayatnya insya Allah. Amin. Orang kaya, pejabat, datang perempuan pakai baju setengah tiang. Mau menggoda dia. Tinggi perempuan itu 170, kainnya 50. Resleting belum berpasang. Tapi imannya tidak goyah. Kenapa? Istrinya di rumah. Laki-laki itu bernama Habibi. Nama istrinya Ainun. Ustaz tahu dari mana? Aku kan nonton Ainun Habibi. Saya waktu sampai di kotanya Parepare, Sulawesi Selatan, dikasih tahu orang, Ustaz Somad, Ustaz sampai ke kota Habibi Ainun. Saya bacakan Al-Fatihah. Sampai manusia tercerdas di Indonesia, kuliah di Jerman, jurusan keretakan pesawat. Hebat. Tapi ketika istri meninggal, kira-kira kalau B.J. Habibie itu masuk surga, dia lebih memilih bidadari atau Ainun? Kayak tahu aja kalian. Buatlah sesuatu yang membuat dia. Apalah yang Ustadz kenang ketika Ustadz pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah. Tiba-tiba Ustazah Fatimah itu diam aja. Apalah diam deh. Kami nih bu, laki-laki nih, kami laki-laki. Kalian laki-laki kan? Kalau istri itu diam, rasanya dunia ini sempit. Makanya kalian kalau pulang sambutlah kami dengan hai sayang. Tapi kami kan mau tahu apalah sebabnya. Mau ditanya, perempuan ini kita mau nanya payah. Mau ditanya, kenapa kau tanya? Mau tak ditanya, kenapa kau tak nanya? Jadi memang susah kali lah nasib kita ini memang. Tapi saya diam aja, diam aja. Akhirnya lama-lama saya tanya, kenapa diam? Saya bilang, mimpi aku tadi malam, kata dia. Mimpi apa? Ku tengok abang sama perempuan. Oh, baru tahu saya. Memang saya waktu mau turun pesawat itu, ada pramugari minta foto. Nggak mungkin saya tolak kan. Nanti dibilangnya saya sombong. Allah macam hebat kali kau, kata dia. Cuman kalau saya berfoto sama orang, biasanya saya suruh tim laki-laki sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan. Memang waktu foto itu saya tidak berdua sama pramugari. Ada Ustadz Henry di tengah, baru dia. Rupanya sampai juga itu ke istri. Bisa ditengoknya dalam mimpi. Sejak itu tak mau lagi saya berfoto. Syarat berfoto sama saya dua. Tua, nenek-nenek. Ini untuk menjelaskan supaya nanti kalau ada orang ngajak-ngajak, biar dia tahu. Oh, ternyata Ustaz Somad itu begitu. Karena kalau tidak jadi fitnah nanti. Aku kemarin ngajak Ustaz Somad foto, nggak mau dia. Kenapa? Mungkin dia seleranya sama laki-laki. Nauzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buatlah kenangan sehingga dengan kenangan itu merindu tanpa diri. Ada seorang laki-laki jatuh cinta sama perempuan. Nama laki-laki itu Zainuddin. Nama perempuannya? Tahu pula orang ini. Hayati jadi tak nikah sama Zainuddin? Tak jadi, karena Hayati nikah sama Aziz. Masya Allah, so sweet. Tak jadi Hayati nikah sama Zainuddin, jadinya nikah sama Aziz. Apakah Zainuddin
sampai akhir hayatnya menemukan perempuan selain Hayati? Tidak. Kira-kira kalau Zainuddin masuk surga, siapa yang dimintanya? Enggak tahu juga. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menautkan dalam hati, merindu tanpa dirimu ayah tak ada, merindu tanpa dirimu emak tak ada, merindu tanpa dirimu sampai masanya kita tua, kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, polisi yang kuat-kuat ada yang tentara, astagfirullah, ustad, aku pula yang paling kuat dibilang. Bang Arif, kalau dapat berita nanti aku mati, tolong jangan datang ke rumahku. Kenapa? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Tadi saya bilang, itu kawanku, namanya Fahmi, rumahnya dekat dari Bang Arif ini. Kami dulu sama-sama sekolah di Muallimin Al-Wasliyah di Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal. Aku masuk Muallimin itu tahun 1990, keluar 95, 5 tahun aku di Medan. Gitu saya ceritakan tadi. Apa kata Bang Arif? Saya waktu itu masih daun ubi tumbuk Pak Ustadz, kata dia. Saya tanya, rupanya Bang Arif tahun berapa lahirnya? 92. Aku 90 udah kelas 1 SMP di situ. Tapi ku tengok antara kami muda, sama kami muda. Terus terang waktu saya duduk sama beliau terasa kali tua kali saya itu. Oh, udah tua juga aku rasanya. Tapi kalau ku tengok antara saya dengan Bang Iqbal sama Bang Arif sama Ustaz-Ustaz nih, kalau ku tengok-tengok lah nampaknya aku lebih dulu. Maksudnya aku lebih dulu mengiring jenazah orang ini. Ya masalah mati di mana kita tahu kan? Pada akhirnya hidup ini hanyalah sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Kira-kira saya ke Medan Sumatera Utara ini setahun cuma sekali. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, besok Senin pulang. Baru datang lagi nanti tahun 2026. Misal saya pulang tahu-tahu dapat berita saya mati. Kira-kira saya meninggalkan kenangan yang baik atau tidak? Apalah kenangan baiknya? Alhamdulillah. Apalah yang kau ingat tentang Ustaz Somad? Dia lah yang menghabiskan paketku 2 giga itu kemarin. Apalah yang kau ingat tentang Ustaz Somad? 2-3 tahun kami ngundang dia, barulah dia datang. Ayahku ngundang dia meresmikan masjid, udah meninggal ayahku, barulah datang dia. Bukan kata Bang Arif, orang lain. Kalau ada silap salah, kata-kata, perbuatan, cakap, tindak tanduk, maafkanlah. Tidak ada yang lebih indah daripada maaf. Bu Haji, ya, ku tengok tadi Pak Haji ada di bonceng orang. Sudah ku maafkan. Bisa, Bu? Kalau suami kita bonceng orang, kita maafkan, itu bukan maaf, bodoh. Masa kita maafkan? Ibu, sikap ibu sudah tepat. Berarti ibu benar. Tapi ibu memang agak susah sedikit. Ibu mesti merepet. Kau di mana? Pulang jam berapa? Gaji mana? Kunci motor mana? Tapi kalau ibu polwan, dia nggak perlu gitu. Dia tidak perlu marah-marah. Dia cukup pegang. Abang mau keluar. Abang malam ini mau jalan. Nah, jalan bang. Ku cubit ginjal kau ya. Mudah-mudahan semua bapak-bapak yang baik-baik. Kalau selama ini dia belum sembahyang, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya untuk sholat. Cemanalah cara mendoakannya Pak Ustadz? Udah muak aku mendoakan lakiku ini tak juga sembahyang. Caranya gini, ini tempat tidur dia kan. Cari mana arah kiblat. Habis itu sholat. Usolli ala hazal mayit. Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afuhu. Habis itu doakan dia, ya Allah,
Kalau memang hidup baik bagi dia, hidupkanlah dia ya Allah. Tapi kalau tidak, hanya untuk membuat semak binjai ini aja, ambillah dia. Karena dia sebenarnya milikmu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jurus yang ketiga, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Siap? Begitulah cinta mereka kepada kalian suami-suami. Mulut mereka aja yang garang. Kalau laki macam kau ini biar diambil mak lampir sekalian. Tapi begitu tadi kucing mereka sayang sebenarnya. Betul kan Bu? Kenapa mereka sayang? Karena kalian adalah ayah dari anak-anak mereka. Kenapa? Ada pula upin-ipin. Kenapa mereka sayang? Aku Pak Ustadz, ayahku tak setuju, emakku tak setuju, tapi aku tetap sama abang ini. Padahal aku anak orang kaya, anak bangsawan. Kebun kelapa sawitnya luas, karetnya banyak, rukonya banyak. Tapi aku tetap juga dengan abang ini. Kenapa? Itulah Pak Ustadz, ketika cinta tak bisa memilih. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini cuma satu lah Pak Ustadz. Apa? Mencintai abang nih lah. Bang, aku sudah salah dalam hidup ini mencintai. Maka jangankan harta ini, jangankan mobil ini, jangankan rumah ini, nyawa aku kasih sama kau bang. Tapi kalau kau macam-macam, kuracun tikus kau. Buatlah kenangan yang indah, buatlah kenangan yang baik. Ketika disuruhnya patuh dan taat, aku senang menengok kau kalau kau pakai jilbab, pakailah jilbab panjang. Jangan lagi dipakai celana sempit yang menjerit paha minta tolong. Aku senang menengok kau kalau kau pakai tudung labuh baju Melayu panjang. Aku senang menengok kau kalau kau ikut pengajian. Aku senang menengok kalau kau menjadi istri yang berbakti kepada suami, orang yang taat, orang yang baik-baik. Mudah-mudahan suaminya baik, istrinya baik. Kalau suaminya baik, istrinya baik, anaknya insya Allah baik. Penasaran juga saya dengan Bang Arif ini. Kok maulah dia jadi baik ya? Padahal dia masih muda, ganteng, berduit, kaya. Kenapa lah dia tidak sakau gitu kan? Iya kan? Penasaran juga, kok mau pula dia nyumbang masjid, pengajian, kok mau pula dia buat baik? Malam ini baru saya dapat jawabannya. Apa jawabannya? Ternyata ayahnya orang baik dan emaknya orang baik. Ayah baik, emak baik, anak ayah Dracula, emak zombie, anak tuyul. Kalau ayah kencing berdiri, anak kencing maraton. Maka insya Allah anak-anak yang hadir semua malam ini baik-baik semua insya Allah. Amin. Saya heran kok terasa macam ada semut menjalar di kaki saya ini. Rupanya saya sudah berdiri 1 jam. Tadi saya mulai jam 9. Sekarang sudah jam 10. Merindu tanpa dirimu ayah, karena kau sudah mendahului kami. Merindu tanpa dirimu emak, karena engkau sudah mendahului kami. Merindu tanpa dirimu, mungkin ada yang sudah kehilangan suami, mungkin ada yang sudah kehilangan istri. Mudah-mudahan dipertemukan Allah di surga Jannatul Firdaus. Merindu tanpamu, mungkin anaknya lebih dulu. Ada ibu-ibu ini yang 2 kali memandikan anak. Dulu waktu kecil ku mandikan, dan jenazahnya pula aku yang memandikannya Pak Ustadz. Jumpa saya, ibu-ibu umur 70 tahun. Kecilnya dulu aku memandikan dia Pak Ustadz. Jenazahnya aku juga yang memandikan dia. Begitu rupanya ditakdirkan Allah. Macam-macam penanggungan manusia. Tapi kalau kita sabar, kita ridha, insya Allah dikasih Allah yang baik-baik semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Setelah merindu, apakah cukup dengan rindu? Tidak. Rindu itu ada buktinya. Aku rindu padamu sayang. Apa buktinya? Enggak ada. Gombal, bohong, tipu, lipstik, pemanis mulut, bertanam tebu di tepi bibir. Mesti ada buktinya. Apa bukti kita rindu sama ayah, sama emak, sama almarhum, sama almarhumah? Kirimkan Al-Fatihah. Malam Jumat baca Al-Kahfi. Kalau Yasin tiap malam, kalau ya Jumat itu Al-Kahfi. Kemudian kalau sanggup sekhatam Al-Quran bulan suci Ramadan, di bulan-bulan lain. Yang kedua apa kita kirimkan? Doa. Allahumma firlahu warhamhu. Nanti di akhir majlis kita doakan semua orang-orang tua kita insyaallah. Ini tak lama lagi hari raya Kurban. Hari raya Idul Adha. Ini 2,5 juta untuk aku, ini untuk biniku, ini untuk almarhumah emakku dan almarhum ayahku. Saya 1 lembu ber-7. Saya, Ustazah Fatimah, Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, almarhum ayah, almarhumah emak, almarhum nenek. Tahun depan baru atuk pula masuk. Itu tanda kita sayang, berkurban. Apalagi kita kirimkan? Pergi kita ke panti jompo, anak yatim, panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Yayasan Zayan Insani Sejahtera, pimpinan Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Betul. Berapa kelas yang perlu dibangun? Berapa asrama? Berapa lokal? Berapa kantor? Berapa rumah guru? Mau bantu? Enggak, nanya aja. Mau ngalir pahalanya sampai hari kiamat. Karena di situ anak-anak baca Quran subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha. Mereka membacakan Al-Quran untuk almarhum, almarhumah. Bacaan Quran, doa, sedekah. Apalagi yang kita kirim? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sampaikanlah tasbih kami, tahmid kami, takbir kami, la haula wala quwwata illa billah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi yang kita kirimkan kepada mereka? Puasa. Ini nanti tanggal 9 jangan lupa puasa Arafah. Tanggal 9 hari Kamis. Hari Jumat insya Allah kita Idul Adha. Hari Kamis itu puasa. Puasa itu bisa dikirimkan kepada almarhumah emak yang dibuka-buka lemarinya rupanya tinggal puasanya. Masih ada utang puasaku 30 hari belum lunas. Telepon abang, kakak, adik semua telepon. Datang besok ke rumah ya. Ada ini ku tengok wasiat emak yang mau kita bagi dalam laci. Bodoh tangan orang itu semua. Sangka orang itu membagi surat tanah. Rupanya utang puasa 30 hari. Kau 5 hari, kau 5 hari, kau 5 hari. Apa ini? Utang puasa. Nanti pas tanggal 9 itu niatnya niat qadha. Aku niatkan qadha puasa almarhumah emakku, maka dia dapat 3. Puasa qadhanya lunas, dapat puasa Kamis, dan dapat puasa hari Arafah. Itu sampai. Labbaik Allahumma subrumah. Aku hajikan subrumah. Kata Nabi, kau mengajikan siapa? Aku mengajikan subrumah. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Maka kalau dia punya ayah, punya mak, belum haji, belum hajah, kebetulan dia punya duit dan dia sudah pergi haji sekali lagi, maka dia hajikan.
almarhum ayah, almarhumah, almarhum atuk. Saya hajikan almarhum datuk saya waktu dari Mesir. Saya pergi ke Makkah, tawaf sa'i dan umrah. Setelah itu saya ke Padang Arafah. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, 3 jumrah, syarat rukun haji sempurnalah sudah. Semoga mendapat haji mabrurah. Hajah Nur Asyah Jamil. Ustaz kok tahu? Emak saya nasib dulu, kelempang-kelempung. Makanya ibu nyanyikan lagu yang kira-kira ada nilainya, ada syariatnya. Ini sekarang banyak lagu-lagu tuh isinya maaf zina semua. Cinta Satu Malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Iyalah, tidur kau pula di selimut tetanggamu 1 malam. Jangankan berdua, bertiga kau salah soronsen dalam. Tak layak saya mencakapkan ini, tak sopan mencakapkan ini di depan makcik-makcik, nenek-nenek kita. Mendengarnya aja tak cocok, apalagi melakukannya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berumrah ke Baitullah. Nanti Ustadz Somad bulan Oktober ada program namanya Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Daftar ke Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, ongkos tanggung masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi jangan cuman rindu, tapi rindu ada buktinya doa, rindu ada buktinya baca Quran, rindu ada buktinya sedekah, rindu ada buktinya puasa, rindu ada buktinya bangun masjid, rindu ada buktinya istiqomah iman dan Islam, dan kita semua insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua selamat dari fitnah akhir zaman. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solihah penghafal Quran mujahid fisabilillah. Mudah-mudahan Bang Arif beserta mak, beserta istri, beserta keluarga semuanya dijaga, dilindungi Allah Ta'ala. Di akhir majlis mari kita sama berdoa ala hadhihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.